Pernahkah kamu merasa kehilangan segalanya, lalu menemukan harapan di tempat yang paling tidak terduga? Ini adalah kisah tentang anak yang hidup sebatang kara dan menemukan teman sejatinya seekor ular raksasa di tengah hutan Kalimantan. Tapi apa yang terjadi saat mereka harus berpisah? Mari kita simak cerita lengkapnya. Fahmi adalah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang memiliki kepribadian ceria dan penuh semangat. Ia tumbuh di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang, bersama kedua orang tuanya yang sangat menyayanginya. Ayah Fahmi adalah seorang petani sederhana, sedangkan ibunya mengelola warung kecil di dekat rumah mereka. Meskipun hidup sederhana, Fahmi selalu merasa bahwa dunianya lengkap karena kasih sayang keluarganya. Ia dikenal sebagai anak yang suka membantu orang tua di ladang dan warung. Setiap pagi, Fahmi selalu tersenyum saat menyiapkan sepeda tuanya untuk pergi ke sekolah. Di sekolah, ia adalah anak yang cerdas dan selalu berusaha menyelesaikan tugasnya dengan baik, meski tidak selalu menjadi yang terbaik di kelas. Fahmi juga memiliki impian besar. Ia ingin menjadi seorang insinyur agar bisa membangun rumah yang lebih besar untuk keluarganya. Meski usianya masih muda, ia sudah belajar arti kerja keras dan bertanggung jawab. Bagi Fahmi, keluarganya adalah segalanya. Tempat ia menemukan cinta, tawa, dan rasa aman yang tak tergantikan. Namun, takdir berkata lain. Kehidupan sederhana yang ia cintai berubah drastis ketika musibah besar menghantam keluarganya. Dunia Fahmi yang dulu penuh warna berubah kelam dalam sekejap, meninggalkan dirinya terombang-ambing dalam ketidakpastian. Hari itu, langit tampak cerah ketika Fahmi melepas kepergian kedua orang tuanya yang hendak pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Seperti biasa, Fahmi melambaikan tangan dengan senyuman di wajahnya, tidak menyangka bahwa itu adalah pertemuan terakhirnya dengan mereka. Beberapa jam kemudian, suara gaduh terdengar dari arah desa. Para tetangga berlarian menuju jalan utama, membawa kabar buruk yang menyayat hati. Sebuah truk kehilangan kendali dan menghantam mobil yang ditumpangi orang tua Fahmi di tikungan tajam. Benturan keras membuat kendaraan mereka terguling ke jurang, meninggalkan kepulan asap hitam yang terlihat dari kejauhan. Ketika Fahmi tiba di lokasi, ia hanya melihat puing-puing kendaraan dan tubuh orang tuanya yang tak lagi bernyawa, tertutup kain putih yang dibawa oleh warga sekitar. Rasa tidak percaya menghantam Fahmi. Tubuhnya gemetar, matanya menatap kosong, dan air mata mengalir deras di pipinya. Dunia yang dulu ia kenal runtuh seketika, meninggalkan dirinya dalam kehampaan yang mendalam. Hari itu, Fahmi kehilangan cinta dan kehangatan yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, Fahmi tinggal bersama pamannya, Pak Karim, yang awalnya menawarkan tempat tinggal sementara. Namun, sikap Pak Karim berubah seiring waktu. Ia memandang Fahmi sebagai beban tambahan dalam keluarganya. Rumah mendiang orang tua Fahmi yang seharusnya menjadi tempat tinggalnya kini diambil alih oleh Pak Karim dengan dalih bahwa ia berhak atas warisan tersebut. Suatu pagi, tanpa peringatan, Pak Karim memanggil Fahmi dengan nada dingin. "Fahmi, kamu tidak bisa terus tinggal di sini. Aku punya keluarga sendiri untuk diurus," katanya tanpa rasa simpati. Fahmi hanya bisa terdiam, tak mampu berkata-kata. Dengan mata berkaca-kaca, ia mencoba memohon, tetapi Pak Karim sudah membuat keputusan. Fahmi hanya diberi tas kecil untuk membawa barang-barang pribadinya. Dengan hati yang hancur, ia melangkah pergi meninggalkan rumah yang dulu penuh dengan kenangan indah bersama kedua orang tuanya. Setiap langkah terasa berat, sementara suara pintu rumah yang tertutup di belakangnya seperti menegaskan bahwa ia kini benar-benar sendirian di dunia. Dengan hati yang berat, Fahmi melangkahkan kakinya meninggalkan rumah yang dulu penuh kehangatan. Udara pagi terasa dingin, seakan mencerminkan kesepian yang merasuk ke dalam hatinya. Tas kecil di pundaknya terasa berat, meskipun hanya berisi beberapa pakaian lusuh dan kenang-kenangan dari orang tuanya.
foto kecil mereka bertiga yang ia simpan dengan hati-hati. Setiap langkah di jalan berdebu itu terasa seperti membawa Fahmi semakin jauh dari dunia yang pernah ia kenal. Tanpa tujuan jelas, Fahmi hanya mengikuti jalan setapak yang membentang menuju pinggiran desa. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi yang pasti, ia tidak ingin kembali. Suara burung yang biasanya membuatnya tenang kini terdengar hampa, sementara angin membawa bau tanah basah setelah hujan semalam. Perutnya mulai lapar, tetapi ia tidak memiliki makanan atau uang. Langit yang mulai mendung menambah suasana suram. Fahmi merasa seperti ditelan oleh ketidakpastian. Setiap langkah adalah perjalanan ke arah yang tidak diketahui, tetapi ia tetap berjalan, menggenggam satu-satunya yang tersisa, harapan kecil untuk bertahan hidup. Memasuki hutan, Fahmi dihadapkan pada dunia yang benar-benar asing baginya. Suara dedaunan yang bergesekan, cuitan burung, dan sesekali raungan hewan liar menjadi latar suara yang terus menemani langkahnya. Ia mulai menyadari bahwa bertahan hidup di hutan bukanlah hal mudah. Perutnya sering keroncongan, dan ia hanya bisa memakan buah-buahan liar yang ia temukan di sekitar pohon. Kadang-kadang, ia harus berhati-hati karena tidak semua buah aman untuk dimakan. Fahmi juga menghadapi malam-malam yang menakutkan. Suara hewan malam dan kegelapan yang pekat membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Ia mencari tempat berlindung di balik akar pohon besar atau di bawah dahan yang rapat untuk menghindari binatang buas. Tidur di tanah dingin dan basah membuat tubuhnya terasa lelah setiap pagi. Namun, perlahan, Fahmi mulai belajar dari lingkungan sekitarnya. Ia memahami pola-pola alam, seperti suara burung tertentu yang menandakan keberadaan bahaya. Meskipun tubuhnya lemah dan penuh luka kecil, Fahmi tetap bertahan, menggenggam harapan kecil bahwa suatu saat ia akan menemukan jalan keluar dari kehidupan liar ini. Suatu malam, ketika Fahmi sedang mencari buah-buahan di pinggir sungai yang gelap, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawahnya bergetar pelan, dan suara gemerisik dedaunan di sekitarnya membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menyalakan senter kecil dari tasnya, menyinari pepohonan yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, dari balik semak belukar, muncul sesosok ular raksasa. Tubuh ular itu begitu besar, dengan sisik yang berkilauan memantulkan cahaya bulan. Panjang tubuhnya melingkar di antara akar-akar pohon, menciptakan bayangan besar yang menutupi sebagian area sekitar. Fahmi berdiri mematung, terlalu terkejut dan takut untuk bergerak. Mata besar ular itu menatap langsung ke arah Fahmi, penuh kewaspadaan, tetapi tanpa tanda-tanda agresi. Meski ketakutan, Fahmi menyadari bahwa ular itu tidak menunjukkan tanda ingin menyerang. Perlahan, ular itu mendekat dan menjulurkan lidahnya untuk mengendus, seolah mencoba mengenali Fahmi. Fahmi mundur satu langkah, tetapi ia menahan napas, berusaha tetap tenang. Setelah beberapa saat, ular itu berhenti dan hanya duduk diam, tubuhnya melingkar seperti menunggu. Dalam hati, Fahmi tahu bahwa makhluk ini bukanlah ancaman, tetapi teman yang mungkin akan ia butuhkan di tengah kesendirian hutan. Hari-hari pertama setelah pertemuan mereka, Fahmi masih merasa waspada terhadap kehadiran Arda. Ular raksasa itu sering muncul di sekitarnya, tetapi tetap menjaga jarak, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak berbahaya. Fahmi memperhatikan setiap gerakan Arda dengan hati-hati. Suatu kali, saat Fahmi sedang mencari buah-buahan, ia melihat Arda melingkar di dekat pohon besar, memandangnya tanpa bergerak. Awalnya Fahmi mengira Arda mengawasinya, tetapi ia mulai menyadari bahwa Arda justru menghindari untuk membuat gerakan tiba-tiba, seperti menjaga Fahmi agar tidak merasa terancam. Suatu malam, ketika suhu hutan sangat dingin, Fahmi melihat Arda bergerak perlahan mendekatinya. Rasa takut sempat menguasai dirinya, tetapi ia terlalu lelah untuk melarikan diri. Arda hanya berhenti beberapa meter darinya. Tubuhnya melingkar seperti membentuk perlindungan alami. Fahmi menyadari bahwa ular itu tidak menunjukkan tanda agresi sama sekali.
Kepercayaan mulai tumbuh ketika Fahmi melihat Arda menggiring seekor kelinci ke arahnya, seolah memberikan makan untuknya. Meski awalnya ragu, Fahmi akhirnya menerima kelinci itu. Dalam keheningan hutan, mereka mulai membangun hubungan yang didasari saling pengertian. Arda, dengan ukurannya yang mengerikan, ternyata menawarkan rasa aman yang tidak pernah Fahmi duga. Seiring berjalannya waktu, Fahmi mulai menyadari bahwa Arda bukanlah ular biasa. Arda selalu mengawasi sekitar dengan kewaspadaan, siap melindungi Fahmi dari ancaman apapun. Suatu hari, saat Fahmi sedang tidur di bawah pohon besar, terdengar suara langkah kaki dari makhluk hutan yang mendekat. Sebelum Fahmi sempat bangun, Arda dengan cepat melingkarkan tubuhnya di sekitar Fahmi, memberikan perlindungan dari binatang buas yang mengancam. Fahmi terbangun dan melihat Arda berdiri tegak. Mata ular itu tajam menatap ancaman yang mendekat. Dengan gerakan cepat dan tepat, Arda menggertak makhluk tersebut hingga mundur. Fahmi merasa sangat aman berada di dekat Arda, yang tidak hanya melindunginya dari bahaya fisik, tetapi juga memberinya rasa aman di tengah ketidakpastian hutan. Keberanian Arda semakin menguatkan ikatan antara mereka. Seiring waktu, Fahmi mulai belajar banyak dari Arda, bukan hanya tentang bertahan hidup di hutan, tetapi juga tentang kehidupan itu sendiri. Arda mengajarkan tentang ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian, bagaimana tetap sabar dan berhati-hati meskipun situasi terasa menakutkan. Ular raksasa itu menunjukkan kepada Fahmi bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada ukuran atau kekuatan fisik, tetapi pada kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Arda juga mengajarkan pentingnya rasa hormat terhadap alam. Fahmi belajar bahwa setiap makhluk di hutan memiliki perannya, dan mereka harus hidup berdampingan dengan saling menghargai. Ketika Fahmi melihat Arda melindungi dirinya dari bahaya, ia menyadari bahwa persahabatan sejati bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Arda menjadi simbol keberanian, kesabaran, dan pengorbanan yang tak ternilai bagi Fahmi. Suatu hari, Arda mengajak Fahmi untuk memasuki sebuah gua tersembunyi di dalam hutan. Gua ini jauh dari jalur biasa, tersembunyi di balik pohon-pohon besar yang rimbun dan semak belukar. Ketika mereka masuk, Fahmi terpesona oleh pemandangan di dalam gua. Dinding gua dipenuhi dengan batu permata yang bersinar lembut, memancarkan cahaya warna-warni yang menciptakan suasana magis. Arda menjelaskan bahwa gua ini adalah tempat yang sangat penting baginya, tempat dia beristirahat dan menyimpan kenangan masa lalu. Di dalam gua, Fahmi merasa terlindungi, seolah berada dalam dunia lain yang penuh dengan kedamaian. Di sana, Arda mengungkapkan kisah-kisah hidupnya yang penuh tantangan, memberikan Fahmi pelajaran berharga tentang kekuatan alam dan pentingnya keseimbangan hidup. Gua ini menjadi tempat yang sakral bagi keduanya, tempat di mana ikatan mereka semakin kuat. Suatu hari, ketika Fahmi sedang menjelajahi lebih dalam ke dalam gua Arda, matanya tertumbuk pada sebuah batu besar yang terletak di sudut gua yang gelap. Batu itu berbeda dari yang lain, berkilau dengan warna-warna cerah yang seolah hidup, memantulkan cahaya kristal yang memancar di seluruh gua. Fahmi mendekat dengan hati-hati, terpesona oleh kecantikannya. Ketika ia menyentuh batu itu, rasa hangat menyebar melalui tangannya, memberi sensasi yang menenangkan. Arda yang berada di dekatnya mengamati dengan penuh perhatian, seolah tahu betul bahwa batu itu bukan batu biasa. Fahmi merasa ada sesuatu yang sangat berharga dan sakral dalam batu itu. Arda menjelaskan bahwa batu tersebut adalah warisan alam yang mengandung kekuatan khusus, yang dapat membantu Fahmi dalam perjalanan hidupnya. Batu ini bukan hanya sebuah benda, tetapi simbol dari harapan dan masa depan yang akan datang. Fahmi berdiri di depan gua yang penuh dengan kenangan, memegang batu permata yang telah ia temukan. Batu itu memancarkan cahaya lembut, seakan mengingatkannya pada perjalanan panjang yang telah ia lalui bersama Arda. Arda, yang selama ini menjaga dan melindunginya, kini melihat Fahmi dengan tatapan penuh pengertian. Meskipun persahabatan mereka semakin kuat, Fahmi tahu bahwa ia harus mengambil keputusan besar.
Batu permata itu adalah kunci untuk melanjutkan hidupnya di luar hutan. Namun itu juga berarti ia harus berpisah dengan Arda, sahabat yang telah menjadi pelindung dan teman sejatinya. Perasaan bimbang menguasai dirinya. Ia tidak ingin meninggalkan Arda, namun ia juga sadar bahwa hidup di hutan bukanlah pilihan jangka panjang. Batu itu bukan hanya simbol keberanian dan harapan, tetapi juga pengingat bahwa ia harus melangkah maju. Akhirnya, dengan hati yang berat, Fahmi memutuskan untuk meninggalkan hutan dan mencari kehidupan baru di dunia luar. Namun, perpisahan dengan Arda adalah keputusan yang sangat sulit. Sebuah langkah yang penuh dengan kesedihan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Hari-hari terakhir di hutan terasa sangat berat bagi Fahmi. Meskipun ia tahu bahwa kepergiannya adalah langkah yang harus diambil, hatinya terasa terikat erat dengan Arda. Setiap sudut hutan ini penuh kenangan, dari tempat pertama kali mereka bertemu, hingga saat-saat di mana Arda menjaga dan melindunginya. Fahmi mengemas sedikit barang yang dimilikinya, termasuk batu permata yang kini menjadi simbol perjalanan hidupnya. Di pagi yang sunyi, Fahmi mendekati Arda, yang sedang melingkar di bawah pohon besar. Ia menatap mata ular itu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, hanya saling memandang penuh pengertian. Fahmi tahu bahwa perpisahan ini sulit, tetapi juga tak terhindarkan. Ia memberi salam terakhir pada sahabatnya, berharap suatu saat bisa kembali, meski tak tahu kapan. Perasaan berat menguasai hati, tetapi harapan akan masa depan yang lebih baik tetap ada. Fahmi mendekat, memeluk tubuh besar Arda untuk terakhir kalinya. Meskipun Arda tidak bisa berbicara, gerakan perlahan dari ekornya yang melingkar seakan memberikan pelukan balasan. Sebelum melangkah pergi, Fahmi menatap mata Arda sekali lagi, penuh rasa terima kasih dan harapan. Dengan langkah perlahan, ia berbalik dan meninggalkan hutan, sementara Arda tetap berdiri diam, menyaksikan perpisahan yang penuh emosi. Perasaan campur aduk mengisi ruang antara mereka, tetapi keyakinan bahwa masing-masing akan menemukan jalan baru tetap ada. Setelah berpisah dengan Arda, Fahmi melangkah keluar dari hutan menuju kehidupan baru yang penuh ketidakpastian. Ia mengikuti jalan setapak yang mengarah ke desa terdekat, di mana peradaban mulai menyambutnya kembali. Kehidupan di hutan telah mengajarinya banyak hal, bagaimana bertahan hidup, menghargai alam, dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Namun, dunia luar membawa tantangan baru yang harus dihadapinya. Sesampainya di desa, Fahmi merasa canggung dan asing. Ia menyadari bahwa ia harus beradaptasi kembali dengan dunia manusia, dengan peraturan dan cara hidup yang berbeda. Namun, batu permata yang ia bawa memberikan harapan. Dengan batu permata yang ia bawa sebagai bekal, Fahmi memulai langkah pertama untuk membangun masa depannya. Ia menjual batu itu di pasar desa dan mendapatkan uang yang cukup untuk menyewa tempat tinggal sederhana. Kehidupan di kota baru ini berbeda jauh dengan kehidupan di hutan, tetapi Fahmi merasa semakin kuat. Setiap hari ia bekerja keras, belajar beradaptasi dengan rutinitas baru, dan mulai mengejar impian yang selama ini ia pendam. Fahmi juga kembali ke sekolah, mendapatkan pendidikan yang dulu hanya bisa ia impikan. Meski kadang ia merindukan kedamaian hutan dan Arda, Fahmi menyadari bahwa ia harus menjalani hidupnya dengan penuh harapan. Ia bertekad untuk menjadi lebih baik, berusaha memberikan arti bagi orang-orang di sekitarnya. Setiap langkahnya kini dipenuhi dengan keyakinan bahwa masa depan yang lebih cerah menantinya, dan ia siap menghadapinya dengan segala kekuatan yang ia miliki. Beberapa tahun setelah meninggalkan hutan, Fahmi menjadi seseorang yang lebih kuat dan mandiri. Namun, meskipun ia telah menjalani kehidupan baru, kenangan tentang Arda tak pernah pudar. Setiap kali ia melihat pohon besar atau mendengar suara alam yang tenang, ingatan tentang sahabatnya yang besar dan penuh kebijaksanaan itu kembali muncul. Fahmi sering duduk di dekat sungai, mengingat saat-saat ketika Arda melindunginya dan mengajarkannya untuk tetap tenang di tengah kesulitan.
Pernah suatu kali, Fahmi mendaki sebuah bukit dan melihat hutan yang pernah menjadi rumahnya. Dari kejauhan, ia bisa merasakan kehadiran Arda, meskipun ular itu tidak lagi ada di sana. Ada perasaan damai yang datang dari kenangan itu, seolah Arda selalu mengawasinya dari jauh. Fahmi menyadari bahwa, meskipun mereka berpisah, ikatan mereka tidak akan pernah hilang. Arda telah memberinya lebih dari sekadar perlindungan fisik. Ia memberikan pelajaran hidup yang akan terus ia bawa dalam setiap langkahnya. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.